Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Fira Humaira dengan NIM 12070040006 dan di sini saya akan menerangkan materi mengenai unsur golongan ke-13 dengan menggunakan peta konsep. Sebelumnya ini merupakan tugas dengan dosen pengampunya Bapak Eko Prabowo Hadi Santoso MPQ. Unsur ke-13 ini terdiri atas boron, aluminium, gallium, indium, dan talium. Unsur dari ke-13 ini memiliki karakteristik dan tren yang berbeda dengan golongan-golongan lainnya yang akan saya jelaskan selanjutnya. Semua unsur dari golongan ke-13 ini adalah logam, kecuali boron, yang merupakan semilogam ataupun metaloid. Tren titik didih pada unsur golongan ke-13 adalah semakin menurun di saat bertambahnya nomor massa atau nomor atom, yang berarti pada tabel periodik semakin ke bawah titik didihnya semakin menurun. Hal ini dikarenakan setiap elemen dalam kelompok diatur dengan cara yang berbeda dalam fase padat. Misalnya di salah satu dari 4 alotrop punya boron itu membentuk gugus yang terdiri dari 12 atom ikosahedron yang dikenal sangat keras. Kemudian aluminium mengadopsi struktur kubik berpusat muka. Tetapi gallium membentuk struktur unik yang mengandung pasangan atom. Indium dan talium masing-masing membentuk struktur yang berbeda-beda. Karena titik didih pada unsur ke-13 makin menurun, maka ikatan logam senyawa pun ikut menurun seiring bertambahnya naiknya nomor atom. Pada golongan unsur ke-13 juga ditemukan unsur-unsur yang memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi, di mana boron dan aluminium itu hanya memiliki satu bilangan oksidasi, yaitu plus 3. Kemudian ada gallium, indium, dan talium memiliki selain bilangan oksidasi plus 3, memiliki bilangan oksidasi plus 1. Untuk gallium dan indium, keadaan oksidasi plus 3 mendominasi, sedangkan pada talium itu plus 1. Setelah ini kita lanjut secara spesifik setiap unsur dari golongan 13, dimulai dari boron. Boron merupakan unsur pertama yang disebut pada golongan ke-13. Boron memiliki nomor atom 5 dan bersifat semilogam. Boron termasuk unsur yang langka pada kerak bumi, tetapi untungnya boron memiliki banyak deposit di garamnya. Sumber dari boron adalah mineral kernit dan garam boraks. Boron digunakan sebagai gas borosilikat, terus kemudian sebagai bahan pembersih, terus kemudian komponen penting pada pembangkit nuklir, dan kemudian bahan pada roket. Terus kemudian boron membentuk sejumlah besar senyawa biner yang disebut borida. Semua senyawa ini semuanya sangat keras, titik lelehnya tinggi dan tahan secara kimiawi. Oleh karena itu, senyawa ini dapat dijadikan sebagai kerucut hidung roket, bahan pada roket yang tadi. Contoh dari senyawa borida ini yaitu titanium borida dan kemudian ada magnesium borida. Boron merupakan variasi senyawa hidrida terbanyak kedua setelah karbon. Rumus senyawa pada borana adalah BmHn untuk senyawa netral dan BmHn(-) untuk bentuk anion. Senyawa borana ini termasuk unik ya karena di mana pada strukturnya ini hidrogen mengikat dua atom boron. Ini contohnya pada senyawa di borana.
hidrogen yang ini tuh, hidrogen yang mengikat dua atom ini disebut sebagai jembatan hidrogen. Kemudian ada senyawa boron halida, yang biasa paling dikenal tuh yaitu boron trifluorida, dan kemudian ada boron triklorida. Boron tuh hanya memiliki 3 elektron valensi, sehingga setiap senyawa boron yang memiliki ikatan kovalen sederhana akan kekurangan elektron sesuai dengan aturan oktet. Jadi kan aturan oktet itu biasanya cuma ada 8 ya. Saya lupa mengikat 8, tapi kalau ini tuh hanya ada 6 ikatan. Kemudian ada sintesis dan reaksi pada boron. Yang pertama, ini pembentukan boron. Boron itu dibentuk dari boron trioksida yang direaksikan dengan logam yang reaktif, seperti di sini itu magnesium, dan menghasilkan logam oksida dan senyawa boron, unsur boron. Kemudian pada reaksi yang kedua ini adalah pembentukan boron karbida dari senyawa di boron trioksida dengan unsur karbon. Dan yang ketiga ini reaksi pembentukan di borana dari boron trifluorida dengan natrium hidrida. Kemudian unsur selanjutnya yang dijelaskan adalah aluminium. Aluminium merupakan unsur dengan nomor atom 13. Aluminium ini bersifat logam. Aluminium merupakan unsur dengan sifat konduktor panas yang baik, tetapi bersifat sebaliknya pada kelistrikan atau konduktivitasnya terhadap listrik buruk. Oleh karena itu, aluminium banyak digunakan untuk alat-alat memasak. Aluminium didapat dari saya ngasih sintesis ya. Aluminium didapat dari proses yang disebut proses Hall-Héroult. Aluminium adalah logam yang paling melimpah di kerak bumi dan umumnya berbentuk tanah liat. Sayangnya pada ekstraksi aluminium ini jarang sekali yang ekonomis. Sangat sulit ya untuk dapat sintesis aluminium yang ekonomis, dan kemudian pembentukan aluminium ini juga kurang ramah lingkungan. Kemudian ada sifat-sifat kimia dari aluminium. Yang pertama, jika aluminium itu mudah bereaksi dengan gas oksigen membentuk aluminium oksida. Yang tadi disebutkan aluminium oksida itu tahan korosi, bersifat tahan korosi sehingga banyak digunakan. Pada aluminium oksida ini, atom oksida membentuk lapisan yang melindungi aluminium sehingga dari sini aluminium menjadi sukar bereaksi. Kemudian reaksi kedua, aluminium juga mudah bereaksi dengan senyawa halogen seperti logam pada umumnya. Dan yang terakhir, aluminium ini bersifat amfoter atau dia dapat bereaksi bisa bersifat asam ataupun bersifat basa. Untuk senyawa selanjutnya adalah gallium. Gallium memiliki nomor atom 31. Gallium diperoleh dari residu dari industri pengolahan seng. Dan kegunaan gallium itu untuk bahan transistor dan dioda pemancar cahaya LED. Oke, lanjut saja. Kemudian ada indium. Sumbernya itu dari mineral sphalerite dan kegunaannya untuk pelapis film tipis, penampil kristal cair, serta komponen pada lampu elektroluminescent.
Dan kemudian unsur terakhir adalah talium. Talium memiliki nomor atom 81 dan talium itu memiliki isotop 201 yang bersifat radioaktif. Talium diperoleh dari produk sampingan peluburan biji tembaga, seng, dan timbal. Talium sering digunakan sebagai bahan semikonduktor dalam penyearah selenium. Baik, kira-kira segini saja materi unsur golongan 13 yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.